sakit tak setahun menjelang meninggal. Kezaliman itu baca ceritanya. Kalau impas jo kezaliman jo kaci orang, rumah tabaka tu jo sakit tu hanya untuk ci orang baru, di akhirat yang lain banyak Allah untuk depan. Gitu bu. Kalau contoh kezaliman tadi itu baru kaci orang, maka rumah dan tabaka sakit selama setahun, itu baru kezaliman yang dibayar untuk ci orang. Kalau dan zalimi 2 orang, akhirat kembali Pak. Kalau dizaliminya 3 orang, kalau 4 orang, jadi kezaliman itu Allah balas iya, walaupun yang wak zalimi tidak orang Islam Pak, tetap. Tapi apakah sakitnya itu terbakarnya rumah untuk semua orang yang dizalimi? Allah yang tahu Pak. Allah yang tahu itu Bu. Bara kadar zalim itu harus dibayar. Nah, samu jawab meninggal puasa bayar. Bara hari nak tinggal. Jadi kalau bahasa anak kini forgiven not forgotten. Nya dimaafkan tapi takkan aja. Jadi apakah di awak bisa jadi? Bisa jadi. Jadi kalau itu memang berkaitan jo diri pribadi awak, berarti selesai urusannya jawab. Jangan lain awak tak tahu Pak. Makanya kalau memaafkan itu kata Nabi abi-abi, dimaafkan sampai sudah. Jadi kadang-kadang kalau awak takana pernah dizolimi orang, awak ikhlas itu Pak. Ini berarti kan kalau masih takana, kalau bahasa awak kan padi mana itu zolimnya. Kalau masih takana, berarti awak alun memaafkan secara ikhlas. Nah tuh. Tapi kalau awak hanya mencari tuan sebagai cari tu, tidak ada masalah. Jadi kalau ambo dizolimi orang tu, Bu, itu tidak dikatakan. Jadi awak biar Allah yang membalasnya. Itu seolah-olah awas tunggu kok. Itu. Jadi karena awak berucap ambo biar saja Allah yang membalasnya. Betul. Berarti awak kan berharapnya dibalik Allah. Adik kirim selepas dia kayaknya. Ustaz, lanjut Ustaz. Contoh Pak, alah Bu. Jadi kalau umpamanya dek gara-gara awak sangkuitnya, dikirim saja Al-Fatihah lah. Nah mudah-mudahan Al-Fatihah awak kok mendamaikan awak. Ya berarti kan secara zahirnya awaklah bermaafkan. Sebelum 3 jam sebelum meninggal awaklah saling memaafkan. Sebelum rumah terbakar kan alul sebelum sakit telatak setahun kan alul Allah jadikan, Allah bikin jalan supaya awak bertemu, supaya jangan panjang masalahnya di akhirat. Allah pertemukan menjelang meninggal tadi. Awak rela, ya rela. Mengko selesai urusan Bu. Selesai urusan. Tidak perlu merasa bersalah apakah gara-gara abu itu terjadi. Wallahu alam, awak tidak tahu. Jadi awak biarkan saja. Entah kok jo awak itu atau jo orang lain awak tidak tahu. Mangkonyo dalam bab kezoliman jangan awak berharap Allah balas tidak. Jadi awak berusaha untuk ibadah saja lah gitu. Jadi kalau Nabi membalas keburukan dengan kebaikan, awak kan tidak Nabi masalah kan itu Pak. Baca rujuk abah usaha lah awak semampu awak saja. Ambo tadi pagi mantan anak sekolah, ada satu pasang orang tua bawa tu, tidak tahu ambo nyanyi ke belok kama, tah ke kanan atau ke kiri, sen dak duit Pak, sen ambo duit kanan, ambo ke masuk kanan beliau di tengah, tentu
ambo kecian pakai apa kalau nyerah moto lampu sen dak idui buka kacau emosi buka apa galak ambo taruh kiranya beliau berhenti itu dicek dek suaminya yang moto kok kiranya memang dak idui sennya depan ini merasa mungkin lah main di sen baru orang berang joko ceknya nah awak lah main di sen kanan ya sudah tidak mau pikir teman cuma nampak di sepi awak lewat beliau keluar mencari senti di kependak gitu. Nah jadi hal semacam itu awak tidak tahu ujian ku tibunya bilo pak nah tidak tahu awak menyuruh kalau terzolimi jurang jan berang tidak tahu dinan balik termaafkan dinan ingat nah ini kan kadang kalau tentu kos angin badai ya tuh pak monyet foto karo itu pak kalau semakin kencang angin tidak kerabah itu pasti pacinya di batang itu pak tapi kalau anginnya sepoi-sepoi pak balambin monyet ke bawah itu lalu tidak kena kena pacinya alun tentu lah ujian awak dinan bari awak apa alun tentu lah pak bisa jadi dinan ringan ya pak ada tadi iya pak gitu pak gitu pak ada beberapa kawan pak salah utang mungkin lama juga ada yang minjam 2 juta, 3 juta, 5 juta, ada yang 6 juta ada beberapa orang itu tapi kalau dari situasi diminta karena saya ada 9 supaya kan satu untuk bayi ya jadi udahlah daripada pikiran utang itu dulu kamu maafkan aja lah tapi terkadang di saat awal-awal begini karena itu ya itu baca untuk Ustaz kalau udah merelakan artinya udahlah misalnya untuk kita merelakan udahlah kan gitu tapi terkadang misalnya tekanannya jadi itu manusiawi tidak apa saja itu pak nah itu tak kaku saja pak nah baginya Ustaz yang menurut kami berusaha jadi mereka kan direlakan namanya hutang piutang bagi yang memberikan namanya piutang bagi yang menerima namanya hutang siapa yang beruntung pak satu ketika yang memberikan piutang nyampe pahala pertama pak sejumlah yang pinjamkan satu yang kedua orang yang berhutang dapat itu pahala pak karena berhutang sunnah juga kau dari awal awal sama-sama mendapatkan pahala dari mana dapat pahala awak di ada orang meminjam awak dihitung basadakah sejumlah yang awak pinjamkan tiap hari itu pak tiap hari alun tentu basadakah 1 juta tiap hari lagi tapi ketika ada orang minjam 1 juta dari awak agian PT itu atau kok ditransfer ditarimanya PT 1 juta itu darinya menerima itu awak lagi hitung basadakah 1 juta setiap hari sampai dibayar kalau tempo ternyata tidak bisa kalau keadaan beda-beda tu awak tetap dihitung masyarakat lagi inginan sekali 2 kali tidak bisa jo maka awak dalam hati daripada susah aku ikhlaskan saja lah yang nilai sedekah tadi tidak hilang pak nyampang dibayarnya hutang tu awak ikhlas kok nyampang dibayarnya maka hutangnya dianggap lunas piti awak balik tidak ada ruginya orang punya piti masalah itu muncul ketika hutang kau belum dibayar awak perlu no maka pahalanya 2 kali pahala yang pertama kali 2 pak sedekah dijadikan 2 juta sehari sampai dibayar orang tu jadi orang yang berhutang tidak ada ruginya selagi niat membayar awak kan tidak tahu keadaan orang tu pak ini niat membayar tapi kebutuhan mendesak datang awak dek merasa tu piutang awak minta nah disitulah kelemahan awak bapak ibu piutang itu alun punya awak sebelum dibayarnya pak nah maaf apa sampaikan tapi tiap bulan dipinjamnya itu Ustaz batu ketika apa alun pinjamkan tu piti apa tapi ketika apa pinjamkan piti siapa lagi piti hijau bila jadi piti awak balik ketika dibayarnya pak nah itu yang salah kapras salah mogok dalam hutang-hutang pak piti yang putus Ustaz enggak piti hijau itu awak dapat pahala penambahan ambo pribadi pak kalau dikumpul hutang kawan-kawan kau besok pagi beli pajero baru pak kalau itu lagi kita kaji
Tapi kan utang awak kurang tu loh. Awak itu sama lama tu. Awak kan kadang mohon maaf Pak. Jumlahnya tidak banyak Pak. Contoh. Awak pergi jalan pagi loh. Sudah subuh pergi jalan pagi, pergi sarapan. Pulang sarapan itu dibayar. Begitu pulang nampak ada orang menjual undi rancak panas salimui ke rasulnya. Piti tak ada dan tak cukup. Namun juga jalan pagi. Kawan tak bawa pakai bu piti 150 lalu. Bekut rumah bayi. Jumlah tak banyak Pak. Jumlah tak? Yang hutang pun tak mau tahu Pak. Mau banyak, mau sedikit namanya hutang. Namanya awak mengana orang yang berhutang 1 juta ke awak tu hutang awak 150 kali kan. Nah jadi keadaannya ketika awak memberikan piutang itu bukan harta awak lagi, tidak kena zakat Pak. Mohon maaf, kalau kan 1 juta 2 juta kan ketik jumlahnya gitu Pak. Tapi ada orang yang mampu meminjamkan itu tuh kena zakat jumlahnya. Contoh, kini kan zakat itu 85 gram emas atau 30 ampere ameh. Kalau sampai kini 3 juta saja kali 30 ampere kali 30 saja 90 juta maksudnya Pak. Nyo pinjam piti awak 100 juta. Berarti kan kali zakat tuh. Awak bayar zakatnya Pak kalau mau piti awak. Kan dah awak bayar tuh. Berarti piti 100 juta yang pinjam tuh tidak punya Pak. Kalau piti yang pinjaman 100 juta itu punya awak, kalau zakat di tahun Pak. Kini pertanyaan awak kepada yang memberikan piutang yang jumlahnya melebihi kadar nisab harta dalam 1 tahun, bayar utang kan tidak bayar. Berarti piutang itu belum punya awak, tetapi haknya yo. Mangko yang ditekankan Nabi itu haknya tolong selesaikan. Mangko ahli waris mengatakan hutang almarhum atau almarhumah kami sebagai si pangkat, sebagai ahli waris siap untuk menyelesaikan. Boleh tak dikumpul mayat ke dulu? Kan berarti itu sebenarnya permintaan tu Pak. Boleh ya? Alah, awak bawa dulu kan ke kuburan, awak tanam mayat ke dulu, kita kuburan dulu, lah sudah itu baru dia tong. Lah tandu hujan, lah tanam kabuik, baru dibuka dia tong tu Pak. Macam itu. Kalau ameh dipinjam bayi ameh, kalau piti dipinjam bayi piti, jangan jadi buruk Pak. Dulu induang berutang ke induak dan tu 2 meh. Pitinya kini 6 juta apa Pak. Maka bayi kini 6 juta. Tak bisa. Kalau ameh dipinjam dibayar ameh. Itu ameh masih aman Pak. Kalau dolar Pak kira-kira Pak. Dulu Indo angkat tiko ke payaji berutang ke Indo dan 100 dolar. Contoh Pak. Mangko ambo niyo bayi je dolar lah. Memang je dolar Pak. Jadi rupiahan. Awak yang anak yang meminjam jadi ya. Dulu dolar 2.000. Ketika itu apa haji itu dolar 2.000. Kini dolar apa? 6 balik. Atau 7 balik. $1 ni 5 balik. Dulu $1 2.000. Awak hitung dan dulu tak bisa. Makanya kalau dolar dulu dipinjam dibayar kini dolar. Itu yang harusnya. Kalau indah awak bayar jumlah yang 2.000 dikali 100 itu Pak. Utang itu awak yang bayar. Itu jadi buruk teman-teman. Jadi kalau utang apa yang disebutkan itu bayar. Kalau utang di sawah, bayar di sawah. Ampun nenek, ampun dulu berutang TV. Berutang TV nama bahasa Arab anu tu Pak. Balemari TV tu Pak. Perjanjian ko nenek ambo jual dia nyo bisuk barasaki ko sia kamam bayi dan bayi lo itu dia. Ketika anak beliau perusi nomor 2, beliau diangkat jadi pegawai di rumah, dibayar itu TV itu loh. Betul itu Pak. Jadi pipinya karena dulu berutang nanti kecuali ambo nio bali TV aragonya 100.000 dulu. Pinjamlah ambo 100.000 berarti betul bayar. Ikut dah nyoba utang TV berarti nama balik TV ya. Dan bagi TV adir kok. Mangko apa? Uni pinjam TV kamu. Mangko bayar jo. Ambo kecian ke anak nenek ambo, ibu ambo bayi ibu. Untung ibu ingat tu. Kalau ibu tak ingat kemana mau cari TV itu?
Aduh lah, mangko hati-hati dalam berutang. Kalau nyo piti, kalau nyo ame, kalau nyo bare, Pak. Jangan dirupiahkan dah boleh. Betul-betul lebih kurang. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Jangan diakui punyo awak. Itu kan Pak. Kaji malam ini jangan merasa punyo. Kalau ada titi, diminta pertanggungjawaban nanti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.